Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman yang saya hormati, langsung saja kita mulai perkuliahan aplikasi komputer pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan Microsoft Excel, ya, Microsoft Excel. Sesuai kisi-kisi yang saya share kemarin. Jadi di Microsoft Excel ini hanya dasarnya, ya, paling nanti tambahannya sedikit ada VLOOKUP dan HLOOKUP, ya, fungsi pembacaan tabel. Ini sedang saya buka materinya. Presentasi saya terlihat di layar Anda semua. Terlihat, Terlihat, Pak. Lihat, Terlihat, Pak. Oke. Ini untuk kuliahnya kita langsung saja praktek studi kasus, ya. Saya anggap Anda semua sudah bisa membuat tabel di Microsoft Excel. Saya anggap sudah bisa membuat tabel di Microsoft Excel, sudah bisa cara memberikan border pada tabel Microsoft Excel, sudah bisa um, menggunakan fasilitas mail merge, merge cell, ya, merge cell di Microsoft Excel. Jadi yang saya tampilkan di sini tabel yang sudah jadi beserta isinya. Ya, jadi pengantar sedikit saja. Untuk Microsoft Excel, Office yang saya tampilkan di sini adalah Office 2019. Office 2019 yang dia ditampilkan. Jadi di Microsoft Excel layarnya tampilannya berbeda dengan Microsoft Word, ya. Yang di layar ini namanya worksheet, ya, lembar kerja Microsoft Excel. Dalam satu file Microsoft Excel itu bisa terdiri dari beberapa lembar kerja. Ini ada sheet 1, sheet 2. Kemudian untuk menambah lembar kerja baru bisa ditambah sheet 3. Nah, di Microsoft Excel ini tersusun dari sel, ya, ini namanya sel, ya, kotak-kotak ini, susunan kotak ini namanya sel, ya. Sel ini kalau belum diberi border, ya, ini kalau ketika di print tidak akan muncul, ya. Ini selnya adalah garis ini adalah garis maya, ya, garis bantu agar nanti ketika mengisi selnya itu lebih mudah, ya. Pertemuan sel ini adalah pertemuan antara
kolom dan baris. Ya, jadi ada kolom yang dari atas ke kanan, ada kolom A dan seterusnya, B dan seterusnya, kemudian yang ke bawah adalah baris. Pertemuan antara kolom dengan baris dinamakan dengan sel. Ya. Sini ada kolom B bertemu dengan baris 4, makanya dinamakan sel B4. Ya, ya. Dinamakan dengan sel B4. Untuk memberikan border tinggal di blok, kemudian di sini ada border. Nah, ya, ini berarti selnya sudah diberi border. Nanti kalau di print, border ini akan tampil di kertas. Tapi kalau belum diberi border, tidak akan tampil di. Dan untuk menggabungkan sel, tinggal di blok, klik kanan, ataupun langsung ke sini. Ya. Next cell. Nah, nanti antara sel B2 dengan sel C2 akan gabung menjadi satu. Ini fasilitas merge cell, ya, menggabungkan satu atau menggabungkan dua atau lebih sel, ya, menjadi satu sel. Menu pada Microsoft Excel bisa dilihat di layar, ada banyak menu, ya. Insert, fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word, hanya isinya yang berbeda. Ya, di menunya ada insert, page layout, formula, kemudian data dan seterusnya. Ya. Ada menu insert berarti nanti untuk menyisipkan, ya, menyisipkan gambar, menyisipkan grafik dan lain-lain. Hampir sama fungsi menunya dengan Microsoft Word. Yang berbeda adalah di sini adalah formula. Ya, formula. Jadi Microsoft Excel itu fungsi utamanya adalah untuk mengolah angka. Mengolah angka. Mengolah angkanya bagaimana? Banyak sekali formula-formula yang ada di Microsoft Excel. Ya, terutama formula dalam mengolah angka. Ya. Data yang berbasis angka itu diolah menggunakan Microsoft Excel. Berbeda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kan hanya fungsinya untuk menulis saja, ya, tidak bisa mengolah angka. Formula pada Microsoft Excel sangat banyak sekali. Ada finansial, ya, ada logika, fungsi logika. Nanti kita akan pelajari fungsi logika. Ya. Dari banyak sekali fungsi yang kita pelajari cukup if, and, dan or nantinya. Kemudian fungsi teks, ya, fungsi teks. Kalau di Microsoft Word mengubah huruf kapital, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital kan udah, ya, tidak ada formulanya. Tapi di Microsoft Excel harus menggunakan formula, ya. Ada formula proper, ya. Kemudian nanti ada formula untuk memotong huruf, ya, memotong teks menjadi beberapa huruf saja. Misalkan Purwokerto dipotong menjadi pur saja, di Excel bisa, ya. Itu nanti menggunakan formula namanya fungsi string, ya. Ada banyak, silang Anda bisa buka banyak sekali formulanya, ya. Jadi yang kita pelajari itu tidak banyak, ya. Ini beberapa saja. Oke. Ini pengantar dasar Microsoft Excel. Saya anggap Anda sudah paham dari sejak SMP, SMA, ya, tentang Excel, pengantar dasarnya. Kita langsung ke prakteknya. Sebetulnya banyak sekali, ya, data yang akan saya sampaikan, sebetulnya pivot tabel dan lain-lain, ya. Ini kita akan menyesuaikan saja dengan kisi-kisi ujian yang diberikan PIPD, nggak banyak. Yang banyak tidak lulusnya di Microsoft Excel, nggak tahu kenapa, ya. Microsoft Excel itu banyak yang tidak lulus, makanya ini mohon diperhatikan, ya, terutama dalam penulisan rumus. Oke, kita langsung. Ini sudah saya buat tabel data seperti di layar. Ada yang mau masuk lagi? Data di layar. Ini nilai mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa Win Saizu. Ada 6, ya, 6 data. Sebetulnya yang saya tampilkan kan 6 data itu kalau diolah secara manual sebetulnya 4 juga, ya. 4 kalau diolah secara manual.
Jadi yang saya sampaikan ini hanya tutorial, makanya saya berikan 6. Kalau saya berikan 1000 kan sebetulnya sama langkahnya. Jadi nanti ketika ujian datanya kok hanya 6, tetap nanti Anda menggunakan formula atau rumus yang sudah dipelajari ketika kuliah ya. Tidak boleh menggunakan ketik manual untuk mengisinya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Banyak sekali yang mengisi ujian itu ngetiknya manual, tidak menggunakan formula. Ya. Mungkin ya, karena datanya sedikit, jadi cepat manual. Apakah karena pengertiannya seperti itu, atau karena tidak tahu formula yang akan digunakan. Tapi nanti diperhatikan, ketika ujian harus menggunakan formula. Ya. Walaupun data yang diberikan hanya 10 ataupun 15. Ya. Saya gunakan ini contoh ada 6 data. Datanya isinya adalah nama dengan NIM. Ya, nama, NIM, kemudian nilai. Ya, kemudian ini NIM. Oke. Sekarang dari data ini kita akan mengambil mengambil data, istilahnya ingin mencari tahu Ari berdasarkan NIM segitu, NIM-nya sekian, berasal dari fakultas mana dan prodi mana. Kita disuguhkan data hanya nama dan NIM. Kita disuruh mencari tahu ini anak dari prodi apa dan fakultas mana. Kalau datanya hanya 1 ataupun 6, dilihat dari tabel keterangan ini langsung ketemu. Di sini ada keterangannya, tabel kode fakultas. Ketika NIM-nya huruf pertamanya huruf T, maka anak tersebut berasal dari fakultas tarbiyah. Ari kan NIM pertama, huruf pertamanya, titik pertamanya adalah huruf T, maka fakultas tarbiyah itu kalau datanya sedikit sih gampang. Ini kan hanya contoh ya. Nanti kalau kalian disuguhkan dengan 1000 data, diisi manual, 1 hari nggak selesai, terus banyak yang salah. Kalau menggunakan formula, dijamin pasti. Di bawah sudah ada tabel bantu, kode fakultas, dan kode prodi. Jadi NIM ini terdiri dari beberapa digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digit. Digit pertama menunjukkan kode fakultas, digit kedua menunjukkan kode prodi, digit ketiga dan keempat menunjukkan tahun masuk. Kemudian digit terakhir menunjukkan 2 digit terakhir menunjukkan nomor urut daftar hadir. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari tahu Ari itu berasal dari fakultas mana. Langkah pertama untuk mencari tahu dari fakultas mana, kita harus memotong 1 digit paling depan, ya, motong kode fakultasnya, ditaruh di sini. Ya, ditaruh di sini. Ya. Oke, saya tambahkan di sini. Ini. Dan kode fakultas. Kode prodi. Asal fakultas. Nah, oke. Di dalam di Microsoft Excel ini ada 2 karakter yang berbeda. Ada yang disebut dengan karakter angka atau number, ada yang disebut dengan karakter huruf atau karakter teks. Kedua karakter ini memiliki fungsi yang berbeda atau perlakuan yang berbeda ketika dibuat formula. Ya. Jadi kalau karakternya karakter huruf, ketika nanti membuat formula harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kalau karakternya angka itu tidak perlu. Itu yang digunakan oleh Excel untuk membedakan mana karakter huruf, mana karakter angka ketika membuat formula. Oke.
Kode fakultas. Kita potong kode fakultasnya. Kode fakultas kan berada pada digit paling depan. Memotong kode fakultas menggunakan fungsi string. Kode fakultas pada susunan MIM ini pada digit pertama. Digit pertama berarti digit yang paling kiri. Ya, digit yang paling kiri. Digit yang paling kiri, bahasa Inggrisnya kiri itu adalah left. Ya. Ya, kita tulis formulanya. Dalam menuliskan formula pada Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Itu wajib. Wajib diawali tanda sama dengan. Sama dengan left. Nah, sudah muncul formulanya di sini. Bisa dilanjutkan dengan tanda kurung buka atau double klik yang sudah muncul. Kemudian ada keterangan teks. Ya. Ada keterangan teks. Teksnya mana? Teksnya ini berada pada sel C5. Klik. Kemudian ada keterangan titik koma. Anda bisa tahu pakai titik koma ataupun pakai koma. Itu di versi Excel Anda masing-masing ya. Jadi di versi Excel tertentu ada yang di sini keterangannya adalah koma, berarti Anda harus menggunakan koma. Kalau saya di sini tertulis titik koma, berarti menggunakan titik. Kemudian namchar, namchar maksudnya berapa huruf yang akan diambil. Karena kita hanya mengambil satu huruf, berarti koma. Maka akan terambil huruf T. Ya, ambil huruf T. Untuk yang bawah, untuk mengisi kolom sel yang bawahnya, kita tinggal tarik. Caranya adalah letakkan kursor di kanan bawah, ya di kotak hijau kanan bawah, kemudian tarik. Maka kode fakultasnya akan muncul semua. Ya, kode fakultasnya adalah huruf pertama NIM, ya huruf pertama NIM. Oke, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa dipahami? Halo, suara saya terdengar? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke kode prodi. Kode prodi itu berada di digit kedua. Ya, digit kedua. Digit kedua rumusnya bukan left lagi. Jadi ada left, ada right. Left berarti memotong mulai dari sebelah kiri. Kalau right memotong mulai dari sebelah kanan. Kalau right, kalau di tengah atau di antara, mulai digit kedua dan seterusnya, itu formulanya adalah mid. Diambil dari bahasa Inggris middle. Mid, teksnya mana? Yang ini. Yang ini. Titik koma. Start 6, maksudnya mulai dari digit keberapa yang akan dipotong. Kan mulai dari digit kedua. Kemudian titik koma, berapa jumlahnya yang akan dipotong atau yang akan diambil adalah 1. Mulai digit kedua sebanyak 1 huruf. Berarti nanti adalah yang terambil huruf G. Tarik. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Saya ini fungsi string untuk memotong teks. Nah, sekarang setelah itu kita cari asal fakultasnya baru bisa.
kita baru bisa mencari asal fakultas. Ari, kode fakultasnya T. Berarti asal fakultasnya adalah fakultas tarbiyah. Untuk mencarinya, kita menggunakan formula logika. Ya, logikanya adalah logika if. If itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah jika. Jika kode fakultasnya T, maka di sini akan terisi nama fakultas tarbiyah. Jika kode fakultasnya D, maka akan terisi fakultas dakwah. Dan seterusnya. Ya. Jika kode fakultasnya S, maka terisi fakultas syariah. Ini sama dengan if. Nah, sudah ada muncul double klik. Logical test. Ya. If berarti jika, logical testnya mana? Logical testnya berarti ini. Jika pada sel D5 isinya sama dengan T. Nah, kenapa T-nya diawali dengan tanda petik dan diakhiri tanda petik? Kenapa? Karena T itu adalah karakternya huruf. Makanya harus diawali dan diakhiri tanda. Jika D5 sama dengan T, ya sudah, ini logical testnya ini, maka value if true, ya, maksudnya nilai jika benar diisi, maka tarbiyah. Sudah selesai value if true, kemudian titik koma, value if false. Jika bukan T, maksudnya value if itu value nilai jika salah ya. Maksudnya jika bukan T, maka salah. Tutup, enter. Maka akan muncul fakultas tarbiyah. Jika ditarik ke bawah, yang ini salah. Kenapa ini salah? Karena kode fakultasnya D. Yang ini salah. Yang bawah juga. Untuk mengisi yang bawah bagaimana? Nah, kalau mengisi yang bawah, menulis formulanya seperti di nomor 1, ini akan sama saja memakan waktu yang lama. Makanya kita buat logika if yang berantai. Ya, agar nanti kolom kedua sampai ke kolom ke-6 itu hasilnya benar dengan hanya menulis satu kali formula. Caranya kita copy dari dari if sampai titik koma setelah tulisan tarbiyah. Ctrl C di copy, kemudian kita tempelkan ke sini, ya, ditempelkan setelah titik koma yang dimaksud. Terlihat ya? Oke, titik koma tempelkan. Nah, sudah. Tinggal diganti di sini. Jika D, maka dakwah. Ya, tempel lagi. Jika S, maka syariah. Tempel lagi. Jika E dengan ekonomi. Kemudian jika U, Uskhuluddin. Nah, sudah selesai 5 fakultas. Sekarang ke paling luar. Kita hitung berapa titik kurung bukanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurung tutupnya juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Ya, sekarang yang bawah tinggal tarik. Maka akan terisi D, dakwah. S, syariah. U, usuluddin. E, ekonomi. T, tarbiyah. Jadi kalau ada data, misalkan ada tambahan data, ya ini misal ada tambahan data
Andi, kodenya S ke 29 sekian-sekian. Ya. Maka secara otomatis akan muncul. Nah, kode fakultasnya S, kode prodinya H, fakultasnya syariah. Ya, ini keuntungannya Excel. Itu kita database-nya bertambah, isiannya itu secara otomatis bertambah ya, tanpa kita harus mengisi manual. Itu gunanya Microsoft. Ini logika if ya. Untuk mengisi sel prodi langkahnya sama. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. lanjut. Kita lanjut ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, VLOOKUP itu diambil dari kata V-nya itu vertikal. Lookup itu kan melihat. Ya. Lookup berdasarkan pandangan ya. Jadi maksudnya apa? Mengisi kolom ini, mengisi kolom-kolom asal fakultas berdasarkan tabel. Ya. Jadi dengan melihat tabel. Jadi formula yang kita buat, ya, formula yang kita buat itu disuruh atau di formulanya kita tugasi untuk melihat kode tabel kode fakultas secara otomatis. Kalau tadi logika if kan kodenya kita tulis dari awal ya, kita melihat di keterangan kode T ditulis tarbiyah di pembuatan formulanya. Sekarang kalau VLOOKUP itu kita yang memerintahkan formulanya untuk melihat secara otomatis kode fakultasnya di tabel ini. Ya. VLOOKUP itu digunakan jika tabel bantu yang dilihat tersusun secara vertikal. Ini ada tabel kode fakultas kan susunannya vertikal. Ya. Tabel kode fakultas itu susunannya vertikal. Karena bacanya ke bawah. T tarbiyah, S syariah, D dakwah. Kalau tabel kode prodi itu susunannya adalah horizontal. Makanya nanti ketika mencari kode prodi, asal prodi itu menggunakan HLOOKUP. Karena tabel prodinya keterangannya itu tersusun secara horizontal. Oke, kita mulai. Sama dengan VLOOKUP. Ya. Kemudian lookup value. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya kan ini. Kode fakultas ini. Nah, ya. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array-nya mana? Tabel array-nya kan ini. Tabel bantu. Ya. Kemudian titik koma, call index 6. Maksudnya kolom keberapa yang akan kita gunakan untuk isi ini. Ya. Kolom keberapa pada tabel kode ini, tabel kode yang kita blok kan tadi ada dua kolom. Kolom pertama tentang kodenya, kolom kedua tentang nama fakultasnya. Nah, call index 6 ini maksudnya adalah nama fakultasnya. Tadi kan kita blok itu pada kolom kedua. Ini kolom 1, kolom 2. Titik koma 2. Terus ditutup dengan angka 0. Kurung tutup. Setelah itu enter. Sama-sama muncul fakultas tar. Kita ya. Kita cek ke bawah. Ternyata ada yang salah. Kenapa salah? Berarti formula yang kita buat ada kekeliruan. Kekeliruannya di mana? Coba kita klik.
Oh, peluangnya di sini. Ketika diklik formulanya, ternyata tabel yang di lookup tadi turun. Lookupnya itu turun. Terlihat dari tanda merahnya. Mungkin biar Adil ngambilnya. Mbak siapa tadi? Mbak Aufa, mic-nya minta tolong dimatikan. Ya, ini kan turun. Nah, kenapa turun? Karena call index 6-nya, sorry, karena tadi tabel bantu yang kita sorot, yang kita look up, ini tidak dikunci. Makanya kita harus kunci dulu ini. Cara menguncinya adalah dengan membubuhkan tanda mata uang dolar. Shift 4. Maksudnya mengunci kolom B dan baris 17 sampai kolom C dan baris 21. Nah, dikunci. Enter. Jadi nanti ketika ditarik ke bawah, nah, coba kita klik yang tadi yang kata disalahkan ini ya, yang Usuluddin. Nah, coba. Nah, tetap terkunci di sini. Ya. Tabelnya tetap terkunci di sini. Ini fungsinya. Nah, tabelnya tetap terkunci di sini. Ya, tadi kenapa keliru? Karena belum dikunci tabel kode fakultasnya. Oke. Di lookup. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, boleh minta ulang nggak Pak yang tadi yang terkunci itu? Soalnya tadi saya keluar sendiri, Pak, sinyalnya jelek. Oh, oke. Saya ulangi. Ya. Sebelum dikunci, ini kan seperti ini ya. Nah, saya hapus kuncinya. Awalnya kan rumusnya seperti ini. Tanpa kunci. Terlihat ya rumus formulanya ya di situ ya. Lihat, Pak. Ya. Nah, ini kan tanpa kunci langsung tadi. Coba ketika diklik, ini tertuju pada tabel bantu. Ya, merah. Enter. Muncul fakultas tarbiyah. Tapi ketika ditarik ke bawah, ada yang salah di sini, nggak muncul. Kalau ada kasus seperti ini, pasti formula yang Anda buat di awal keliru. Kelirunya di mana? Coba kita cek. Yang ini, yang paling bawah. Ya. Kita double klik sampai muncul formula. Kita lihat, ini sih kemana? Ini kan tadi, yang ini. Ya, ini kan melihat tabel bantu ini. Ternyata lookup-nya, ya, jadi kaca pembesarnya atau lookup-nya ini keliru. Ternyata ini di ke bawah. Jadi yang atas ini tidak terlook up, tidak tersorot. Makanya formulanya tidak membaca. Kenapa? Karena tadi belum dikunci. Tabelnya belum dikunci. Tabel bantunya yang disorot. Cara menguncinya adalah membukukan tanda mata uang dolar. Ya. Mengunci kolom B dan mengunci kolom B dan mengunci baris 17 sampai mengunci kolom C baris 20. Ya, ini cara menguncinya. Enter, nanti akan menghasilkan jawaban yang sesuai dengan logika Ustaz. Kemudian ada cara yang lebih cepat. Jadi tadi yang ketika logika if caranya membuat rumusnya seperti ini. Kemudian VLOOKUP seperti ini. Kita bisa memotong alur mencari asal fakultas tanpa harus memotong kode fakultas. Ya. Jadi kan kita menambahkan beberapa kolom ya untuk memotong dulu kode fakultas, memotong dulu kode prodinya. Jadi caranya kita gabung formulanya. Formula kode fakultas, kita kan sekarang mengisi asal prodi ya. Formula yang memotong kode prodi, kita masukkan ke formula lookup-nya. Kita masukkan ke formula lookup-nya. Jadi nanti ini kita copy.
kode prodi kita copy, Ctrl C, isi ke sini nanti. Ya, ini kan sama dengan H lookup. Lookup value-nya yang tadinya klik ke sini, ya, dihubungkan ke sini, kita ubah dengan hanya mengcopy tadi rumus tadi, yang mid. Nah, yang ini, ya. Sama dengan itu ya. Nah, ya, jadi langsung menyorotnya, yang tersorot adalah langsung ini. Langsung ke NIM. Tapi sudah otomatis formulanya memotong huruf G-nya. Ya. Jadi formula yang pemotongan kode prodi, formulanya kita copy masukkan ke sini untuk mengisi lookup value. Kemudian titik koma, langkahnya sama. Tabel array. Tabel array-nya mana untuk kode asal prodi? Tabel array-nya di sini. Kita blok. Nah, blok. Jangan lupa diapakan tadi? Ini. Dikunci ya, Pak? Nah, dikunci. Jangan lupa itu yang penting. Ya. Yang penting ini, dikunci. Kasih dolar. Ya, tanda dolar. Dikunci. Itu kuncinya selalu pakai tanda dolar, Pak. Ya, fungsinya itu dengan tanda mata uang dolar. Itu fungsinya untuk mengunci. Selain itu nggak bisa. Di laptop itu shift angka 4. Ya. Titik koma, row index namanya sama, kolom keberapa yang berasal isinya tentang keterangannya itu adalah pada baris kedua, row ya, pada baris kedua ini. Biar terisi nanti PGMI, hukum, KPI, dan lain-lain. Jadi 2, kemudian titik koma 0 selalu. Kalau 0 selalu, kemudian kurung tutup, enter. Maka akan terisi prodi PGMI, KPI, hukum, apakah benar? Coba kita lihat NIM-nya. TG berarti Fakultas Tarbiyah, G kode prodi PGMI, betul. C Dakwah KPI, betul. Coba kita hapus sekarang. Yang kode ini kita hapus. Apakah ada perubahan? Nah, ini jadi error. Tapi kalau kode prodi ini kita hapus, apakah ini error? Enggak. Kenapa? Karena tadi lookup-nya itu yang dilihat adalah langsung NIM. Ya, dengan tadi pemotongan ini, rumus formula ini kita gabung ya, menggabungkan formula lookup dengan formula fungsi string mid. Jadi nanti langkahnya kita bisa potong lebih cepat. Ya. Tidak perlu memotong kode-kode seperti ini. Ya, tidak perlu menambahkan itu. Tuh. Sebetulnya ininya sama, fungsinya sama dengan logika if. Jadi nanti Anda bisa mengetahui yang lebih cepat, yang mana ketika ada tambahan fakultas misalkan, ataupun tambahan prodi, yang lebih cepat itu mana? Apakah menggunakan logika if, atau menggunakan rumus yang pembacaan tabel VLOOKUP ataupun lookup. Lebih cepat yang mana? Biasanya. Kira-kira lebih cepat mana? Logika if atau VLOOKUP, lookup? Atau dua-duanya pusing? Gimana? Kira-kira Kayaknya enakan yang if deh, Pak. lebih cepat yang if. Menurut Anda, ini namanya siapa, Mbak? Amel, Pak. Nah, ada yang lain? Kenapa lebih cepat if? Karena dari SMP, SMA pakainya if. Nah, ini berarti ya baru ini ya. Sekarang ini, kalau UIN nambah fakultas, kalau menggunakan logika if berarti formulanya harus diubah kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, misalkan nambah fakultas. Misalkan fakultas sains. Berarti di sini harus nambah
formulanya harus dari awal, dari nomor 1 nambah fakultas, tarik bawah. Misalkan yang sudah sampai 100 data, 500 data, data yang 501 itu bukan fakultas yang sudah ada, tapi tambahan mahasiswa fakultas lain. Berarti harus dari awal dibuat lagi formulanya, terus tarik bawah. Itu kurang logika if ya ketika menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan apa namanya VLOOKUP dan HLOOKUP, jadi mainnya di HLOOKUP itu ada database dan ada isiannya. Jadi database-nya ditambah, kita tidak perlu mengubah formulanya. Dengan syarat formula tadi rank-nya kita tambah. Jadi tadi kan yang kita kunci hanya B17 sampai C21. Yang kita kunci hanya ini. Jadi nanti ketika kita mengerjakan di tempat kerja, rank-nya kita tambah. Jangan hanya sampai 17, isi sampai 100 misalkan, apa 50. Misalkan fakultasnya nanti ada 50 kan jadi banyak. Ini kita tambah jangan hanya sampai 21 tapi sampai 50. Nah, coba kalau dilihat sampai 50 kan akan terus ke bawah sampai data ke 50. Jadi kalau database-nya itu kita tambah fakultasnya sampai 50, kita tidak usah mengubah formula dari awal lagi. Sekarang. Ini misal ini kita tambah H16 sampai di sananya jangan hanya L ya, biar ke sana terus. Biar ke sana terus jangan hanya sampai L, berarti misalkan sampai Z. Nah, nanti kan datanya sana. Sampai Z. Jadi kan ke sana terus nanti ya. Nanti ke sana terus. Jadi kalau ada tambahan, nah kita yang ini kopikan dulu ya formula yang flash-nya. Kita kopikan. Misalkan ada tambahan di sini kodenya berarti TTS. Teknik berarti yang belum berarti kode huruf apa ya? K. A misalkan. Nah, agroteknologi. Misalkan ada tambahan fakultas kan berarti ngisinya di database terlebih dahulu. Kan di sini. Terus di sini S agrobisnis. Jadi kita tidak perlu mengubah formula. Coba kita cek di sini. Misalkan ada tambahan mahasiswa di sini. Kinanti. Prodinya, kodenya A. S-nya ada 2 ya berarti. AS, sorry. AS 1899. Nah, otomatis akan muncul di sini agroteknologi, di sini akan muncul agrobisnis. Tapi ketika menggunakan logika if terisinya adalah salah. Kenapa? Karena dirumus dari awalnya tidak didefinisikan terlebih dahulu pada formulanya. Ini kekurangannya menggunakan logika if.
Jadi ada tambahan VLOOKUP dan LOOKUP. Jadi cukup kita menambah database saja. Yang penting sorotannya ya, pembacaan tabelnya yang di sini kita tambah, ya, kita tambah ruang walaupun belum terisi, tapi kan ke depan misalkan nambah fakultas kan, diisi kolomnya, yang penting sorotannya diisi dulu, kosong masih kosong nggak apa-apa. Nanti ketika ada tambahan fakultas akan otomatis terisi di sini. Ya, ini kekurangan dari logika if ya. Kemudian bisa dipahami sampai sini? VLOOKUP dan HLOOKUP. Bisa, Pak. Oke. Siapa? Lanjut ke pengolahan nilainya. Ini matematika biasa. Bobot nilai Microsoft Word 30%, Excel 40%, PowerPoint 30%. Bagaimana cara mengambilnya? Word 79, bobotnya 30% diambil dari nilainya. Berarti angkanya adalah sama dengan 30% kali nilai Microsoft Word-nya. Nah, sudah dapat, tarik ke bawah. Excel sama dengan 40% kali bobot Excel-nya. Nilai Excel-nya. Kemudian ini sama dengan 30% kali nilai PowerPoint. Nah, kemudian nilai akhirnya berapa? Nilai akhir kan berarti jumlah dari bobot nilai. Jumlah itu summary. Sama dengan sum gampang ya. Ya. Kemudian kalian bisa pelajari rumus rata-rata, maksimal, dan minimal. Silakan, saya rasa sudah bisa. Kemudian kolom keterangan. Kolom keterangan, misalkan sebagai syarat lulus, nah ini dulu hapusnya. Syarat lulusnya itu hanya nilai akhir misalkan. Jika nilai akhirnya kurang dari 75, maka tidak lulus. Jika lebih dari 75, maka lulus. Menggunakan rumus apa ini? If bukan Pak. Ya, menggunakan If. logika if. Jadi sama dengan if jika nilai akhirnya, logika kan nilai akhirnya lebih besar sama dengan 75. Nah, ini bedanya tadi ya, kalau tadi ini 75 karakter angka tidak perlu ditanda petik, maka lulus. Lulusnya harus tanda petiknya karena karakternya huruf. Ini value if true. Kemudian value if false. Dan jika keliru, jika kurang dari 75, maksudnya selain ini berarti mengulang. Ya. Jika nilai akhirnya lebih besar dari 75, maka lulus. Ini kan keterangan jika sesuai. Jika tidak sesuai, maka mengulang. Anda tidak perlu mengulang ini rumus ini lagi, cukup itu. Enter. Tarik bawah. Nah, langsung. Ini jika syaratnya hanya nilai akhir. Berapa yang lulus? Otomatis muncul 5. Berapa yang mengulang? 1. Ini menggunakan formula COUNTIF. Menggunakan formula COUNTIF. Caranya sama dengan COUNTIF. COUNTIF ini. Range-nya mana? Range-nya adalah ini. Ya. Jangan lupa
kasih, dolar. Titik koma, mengulang, lulus. Klik kriterianya. Ini tinggal enter. Nah, maka menghasilkan. Sekarang jika syarat lulusnya itu ditambah nilai Word juga harus 75, Excel 75, PowerPoint juga 75. Maka akan berpengaruh kepada keterangan. Walaupun nanti nilai akhirnya 75,7, kita lihat nilai Excel-nya 58, pasti nanti ini terisi mengulang. Rumusnya adalah campuran antara logika if dengan and. Sama dengan if and kurung buka, ya, nilai akhir lebih besar sama dengan 75, logika 1, titik koma. Itu kita lihat itu orang ini. Logika 2, Word harus lebih besar sama dengan 75, titik koma. Excel harus lebih besar sama dengan 75, titik koma. PowerPoint harus lebih besar sama dengan 75. Sudah 4 syarat sudah selesai, berarti tinggal titik koma. Value if true-nya adalah lulus. Jika selain itu, maka mengulang. Enter. Nah, yang mengulang jadi 3, yang lulus jadi seperti itu. Ya, ada pertanyaan ini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Ya. Bisa. Oke. Mudah-mudahan ya, nanti saya share lagi di grup ya, kuliah ini biar nanti yang tidak masuk bisa belajar. Ya kurang lebih seperti itu materinya. Ini ada biar mudah ya, jadi langsung saya buatkan studi kasus. Barangkali nanti ujiannya jelas berbeda, bukan soal yang ini lagi. Ya. Tapi kan materinya yang penting kan konsep membuat formula seperti itu. Ya. Di Microsoft Excel kuncinya harus diawali dengan tanda sama dengan, karakter angka, karakter huruf harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Seperti itu. Ini Jumatan ya, yang laki-laki ini mau Jumatan sudah jam 11.42. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti bisa bertanya langsung di grup saja ya terkait dengan materi ini ataupun materi yang lain ya, yang tentang Excel. Saya mau pivot ya, pivot tabel nanti saya share di grup saja ya, membuat pivot tabel. Jadi ada 1000 data, misalkan ada penelitian, datanya ada 1000, bagaimana cara mengolahnya? Itu menggunakan pivot tabel ya, untuk mengidentifikasi berdasarkan karakter tertentu, misalkan karakter SMA, yang SMA, karakter sekolah SMA berapa, SMP berapa, S1 berapa. Dari 1000 data bisa langsung hanya 2 detik selesai. Itu menggunakan pivot tabel. Silakan bisa Anda pelajari di rumah ataupun di YouTube banyak. Oke, terima kasih. Menunggu belajar kesalahan. Kita jumpa lagi besok pagi jam 7. Ya. Besok kita jumpa lagi jam 7, setengah 8 ya. Mohon maaf tadi karena rapatnya ternyata lama sekali, terkira selesai jam 10-an, ternyata kok belum selesai juga. Ya, kita bertemu lagi besok ya. Jam 7.30 saja biar nggak dikasihkan ya. Jam 7.30 kita bertemu via online lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Bapak.